Dari SMK lulus terus kuliah atau gimana dulu? Kerja dulu sih Pak waktu itu. Kerja. Boleh Iya. cerita dong kerjanya di mana? Jadi waktu itu kan sempat teman nanyain kan mama, mau kuliah atau mau kerja nih udah SMK gitu kan. Cuman Nesi mikir kayak, kuliah mah pasti sih, cuman kayaknya nggak langsung dari SMK ke kuliah sih kayaknya gitu kan. Pengen kerja dulu waktu itu tuh kerja, terus sempat kerja di pabrik gitu. Waktu pertama itu pabriknya pabrik Ceres, udah coklat itu. Dari rekayasa perangkat lunak menjadi Pabrik Ceres. Ceres itu coklat ya? Iya betul, coklat waktu itu. Project itu. Iya. Sebagai Maksudnya QE gitu. sebagai QE juga Iya ya? betul. Kayaknya udah memang spesialis QE nih ya? Ya karena seru juga sih, karena kan waktu pas awal juga apply pun Nesi apply itu semua bidang aja gitu kan, mau itu ngajar, mau itu instruktur, mau itu QE atau ngoding, apply aja gitu kan semuanya gitu kan, hingga akhirnya dapat jadi QE di salah satu startup itu, lalu dapat di yang sekarang di Socha AI ini. Awalnya sih bukan Socha AI, awalnya itu Biotekno. Nah itu tuh Nesi diterima sebagai QA waktu itu, sebagai QA, terus ditempatin di salah satu proyek aplikasi di sana tuh, terus sempat diminta buat jadi PM di situ. Nah itu proyek aplikasi apa tuh? Yang mana Pak? Yang QA? Yang QA itu Halo Arnesia, di sini kita akan berdiskusi tentang banyak hal yang berkaitan dengan karir dan pekerjaan. Kita akan ngobrol dengan banyak narasumber untuk membagikan pengalaman-pengalamannya. Dan kali ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa, alumni dari Ars University juga. Inilah Nesi Widyastuti. terima kasih Pak sebelumnya. Oke, silakan perkenalkan diri dulu Nesi. Perkenalkan, nama saya Nesi Widyastuti, lulusan tahun 2020 wisudanya, lalu di jurusan Teknik Informatika. Mungkin itu sih Pak. Oke, kita break dulu sejenak. Oke Arnesia, kita akan mulai perbincangan kita dengan Nesi. Nah, di sini kita diskusi dari awal dulu ya. Cerita nih Nesi asalnya dari mana, dulu sekolah di mana, SD-nya, SMP, SMA gitu. Sebelum kuliah di sini gimana? Kalau sebelum kuliah di sini awalnya SD SMP biasa sih Pak ya. SMP biasa, terus sempat biasanya di mana? Lahir di mana? Lahirnya itu di Bandung. Lahirnya di Wonogiri, cuman Wonogiri Jawa Tengah. Lahirnya di Wonogiri? Iya, Wonogiri Jawa Tengah, karena kan orang tua orang Jawa juga sama. Terus cuman besarnya itu di Bandung waktu itu. Umur berapa pindah ke Bandung dari Wonogiri? Waktu kecil masih Pak, udah pindah sih Pak. Masih bayi? Iya. Tapi pernah ke Wonogiri nggak setelah itu? Pernah sih Pak, kadang-kadang suka liburan kan ke sana gitu, nengok orang tua, nenek gitu kan, biasanya di situ. Wonogiri itu sebelah mana coba? Ceritakan, cerita nggak? Di ujung Jawa Tengah mungkin. Jawa Tengah bagian dekat kota apa sih Wonogiri itu? Dekat Jogja atau dekat Solo apa? Mungkin. Dekat Solo ya? Iya betul. Wonogiri itu banyaknya yang jualan bakso ya kalau nggak salah. Iya betul. Bener ya bakso? Iya bakso biasanya kayak gitu. Pecel ya? pecel lele. Terus pindah ke Bandung? Iya, di Bandung sekolah TK SD SMP. Terus di mana TK SD SMP-nya? TK-nya di dekat rumah, masih dekat rumah. Terus SD-nya itu di SD 1 Lewi Bandung, SMP-nya di Dayakolot ya? Ya, masih di Dayakolot. SMP-nya juga masih di Dayakolot. Terus SMK itu di Banjaran. Di Pamengpek Banjaran ya? Iya betul, itu jurusan rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak. Iya. Nah waktu SMK berarti udah seneng ini juga ya, seneng ngutik-ngutik gitu? Iya, waktu SMP sempat ada pelajaran TIK dulu tuh nggak salah. Ada TIK, nah suka banget gitu kalau misalkan ke lab gitu kan, ke lab komputer, terus sehingga waktu pas SMK-nya tuh mungkin mikir kayaknya pengen ke berbasis yang IT nih gitu kan, kali itu tuh hingga akhirnya ya udahlah ke SMK gitu. SMK yang jurusan rekayasa perangkat lunak gitu.
Awalnya sempat mau ke negeri, cuman nggak keterima waktu itu. Jadi ya udahlah ke swasta dan di jurusannya kayak seperangkat lunak itu sih Pak. Jadi waktu SMK sempat ada apa kayak praktek gitu juga? Iya, ada praktik juga gitu waktu itu. Sempat ada beberapa pelajaran yang dimana praktek untuk ngoding waktu itu. Ngodingnya itu apa ya, lebih ke Delphi dulu tuh kalau C. Oh iya, dulu Delphi. Iya, lumayan jadul banget sih. Sempet yang ngalamin ya? Iya, pernah ngalamin juga ternyata. Di situ kita ngoding, dari situ kan udah mulai tuh tiap ada kelas praktikum tuh kayak oh seru nih gitu kan, ngoding gitu kan, hingga akhirnya kayaknya lebih betah di IT nih gitu kan dibandingkan di tempat apa jurusan yang lain-lain gitu misalkan kayak gitu. Dari SMK lulus terus kuliah atau gimana dulu? Kerja dulu sih waktu itu. Kerja, boleh cerita dong kerjanya di mana? Jadi waktu itu kan sempat teman nanyain kan mama, mau kuliah atau mau kerja nih udah SMK gitu kan. Cuman saya mikir kayak, kuliah pasti sih, cuman kayaknya nggak langsung dari SMK ke kuliah sih kayaknya gitu kan. Pengen kerja dulu waktu itu tuh kerja, terus sempat kerja di pabrik gitu. Waktu pertama itu pabriknya pabrik Ceres, udah coklat itu. Dari rekayasa perangkat lunak menjadi Pabrik Ceres itu coklat ya? Iya betul, coklat waktu itu. Apa yang dilakukan kerjanya apa waktu di Ceres itu? Waktu di Ceres lebih ke quality controlnya sih Pak. Jadi Quality kayak control. ngecek bahwa si kemasan makanannya itu udah baik atau belum sih gitu. Di situ tuh ngecek di situ. Jadi sempat bagian quality control di Ceres, terus selesai terus kerja lagi di pabrik tekstil waktu itu. Masih belum ada kaitannya sama rekayasa perangkat lunak ya? Belum ada ya? waktu itu. Nah, di tekstil apa tuh? Tekstil itu bagian mesin sih, bagian operation mesinnya gitu. Jadi di bagian benang waktu itu tuh. Di situ. Jadi benangnya diapain? Benangnya kayak disorting gitu, terus diwarna-warnain apa kayak ditandain buat warna. Oh ini sih benangnya warnanya kuning, misalkan sini benangnya merah gitu kayak gitu sih. Lumayan boring sih sebenarnya kalau pabrik. Sempat berapa lama dulu waktu di Ceres maupun di yang benang itu? Di Ceres itu 3 bulan, 3 bulan, terus oke. yang pabrik juga 3 bulan. 3 bulan juga. Iya. Terus setelah itu terus kuliah? Setelah itu baru mama ngasih brosur nih, masuk kuliah. Mau kuliah enggak? Nih kalau mau di sini gitu kan. Ya, terus kuliah di sini ngambil jurusan teknik informatika. Teknik informatika. Udah kembali ke jalan yang benar ya. Oke. Kembali ke jalan yang benar, terus karena kan kakak juga sempat kuliah di teknik informatika juga gitu kan, jadi udah ngikutin aja gitu kan, ngikutin teknik informatika di sini gitu sih untuk kuliahnya. Nah selama kuliah ada yang menarik yang bisa di share ke ini Ya, Asnesia? kalau waktu kuliah seru sih Pak sebenarnya, karena kan dari SMK cuman taunya web doang atau Delphi gitu kan dulu. Waktu pas kuliah itu sempat tahu beberapa bahasa pemrograman juga gitu kan, dan sempat ada apa ya kesempatan juga sama Bu Ina itu untuk jadi asdos waktu itu. Oh dulu sama Bu Ina ininya ya, skripsinya ya? Atau sebelum skripsi udah ada kelas dari Bu Ina juga kelas Bu gitu. Ina, oke. Dari Bu Ina minta gini, mau nggak nih nawarin gitu kan, mau nggak jadi asdos gitu kan. Awalnya sempet bingung juga gitu kan, karena kan jujur tuh dulu tuh waktu kecil tuh kayak ngomong di depan kelas tuh kayak takut gitu, kayak pengen nangis gitu kan dulu tuh. Tapi ini dikasih kesempatan buat jadi asdos yang dimana duduknya di depan gitu kan, sebelah sama dosen gitu kan. Awalnya gugup banget sih waktu itu, gugup hingga akhirnya 1 semester jalanin terus kan di jadi asdos itu lumayan juga kan, dapat penghasilan juga gitu kan, untuk bayar jajan atau seminar-seminar misalkan waktu itu tuh. Jadi sempat asdos 1 semester, terus PKL di bagian quality assurance waktu itu di salah satu PKL-nya startup. di startup apa waktu itu? Startup PT Walden Global Service waktu itu, WGS. Oke, WGS ya. Apa yang dikerjakan tadi? Quality assurance sih Pak. Quality assurance. Iya. Oke. Ini beneran quality assurance software ya? Iya betul, software. Kalau waktu sebelum kuliah kan quality assurance coklat ya? Iya betul, ngecek-ngecek makanan waktu itu. Sekarang mah software ya? Software gitu. Itu terus PKL di situ selama sebulan kerasa banget sih gitu kan, ilmu di sananya tuh walaupun cuma sebulan tapi kerasa oh ternyata QA itu kayak gini ya ternyata. Karena kan waktu kuliah nggak tahu tuh belum ada ya mata Iya, kuliah belum khusus QA ya? ya belum ada. Nah, Bu Ina, Parangga, coba kita bikin mata kuliah
QA nih kali ya, karena tadi sebelum tadi ngobrol sama Nesi ini, Iya. pagi tadi juga saya ngobrol dengan yang lain juga QA juga tuh, ternyata banyak ya iya, kerjaan betul. terkait QA kan. Ya lumayan juga sih kesempatan-kesempatannya gitu kan jadi seorang QA gitu, karena emang dibutuhkan juga sih sebenarnya kan di bidang-bidang apa ya. Kalau misalkan ngecek aplikasi kan kadang kalau developer sendiri asal jadi aja gitu kan, sedangkan untuk kualitas aplikasinya itu kan suka terlewat biasanya di situ. Betul. Itu sih serunya di situ. Nah itu tadi waktu PKL ya. Ya, Terus skripsinya skripsi waktu itu sama siapa? sama Bu Fitriani. Bu Fitriani. bimbingnya. Oke, apa Ya, tuh? bimbing sama Bu Fitri bikin aplikasi mobile waktu itu, karena kan waktu pas ngoding itu, waktu pas kuliah tuh sempat lebih sukanya ke mobile waktu itu tuh, mobile application gitu. Bikin aplikasi mobile tapi dengan tema quality assurance gitu kan. Disatuin aja lah gitu kan, karena kesukaannya kan di dua itu gitu kan. Bikin mobile aplikasi di mana di situ tuh si aplikasinya itu kayak ngedata skenario pas yang kita udah lakuin gitu di situ tuh, didata di situ, nanti sama atasannya itu atau PM-nya nanti bakal dicek gitu kan. Oh ini udah dites bagian ini aja nih, bagian ini tuh atau ada bug atau misalkan di sini tuh udah aman lah gitu kan, di aplikasinya itu di situ gitu aplikasinya. Berapa lama ya waktu itu? PKL-nya? PKL-nya itu 1 bulan sih Pak. Bulan ya. PKL 1 bulan, terus bikin skripsinya juga terkait, ada kaitannya ya? Iya sama betul, ada itu, kaitannya. Sama Bu Fitri ya, Bu Iya Bu Fitriani. Fitri, Bu Fitriani. Hasil apa skripsinya sempat dipakai gitu atau? Enggak sih Pak, cuman bangga lah udah bikin kayak gitu kan. Asalnya kan bikin aplikasinya lumayan 3 bulan 3 bulan. harus digecek terus gitu kan, sempat gadang tuh ya, sampai nggak tidur berapa hari buat ngerjain aplikasi itu. Alhamdulillahnya ya lancar lah gitu untuk sidangnya. Nah terus habis gitu wisuda lulus, Ya. langsung kerja. Waktu itu sempat freelance sih sama teman-teman gitu Nah kan. boleh cerita nih tadi freelance-nya, kayaknya seru juga tadi. Iya, jadi waktu pas lulus sempat sama teman-teman sekelas gitu kan. Oh ada yang jagonya, walaupun dia TI tapi dia jagonya desain misalkan. Terus ada yang jagonya di web, terus ada yang jagonya di mobile. Ya udah kita kumpul aja nih, kita kerjain project project dari orang-orang yang membutuhkan gitu kan, dari freelance itu. Biasanya kita ada platform kayak nyari kerjaan nyari aplikasi itu di Freelancer, tempat misalnya kan sekarang ada freelancer.com website gitu ya. khusus kayak gitu kan. Website yang emang khusus buat freelance gitu kan. Nanti dapat job dari situ, kita kerjain bareng-bareng di situ tuh, dapat lumayan dapat hasilnya. Nah dulu sempat ngerjain berapa project waktu bareng-bareng itu freelance? Wah, Banyak? lumayan sih Pak, 5 lebih lah mungkin kalau nggak salah itu. Lumayan. Itu pengajiannya di mana aja? Dari mana aja? Kayaknya kita nggak terlalu tahu masalah domisilinya, jadi karena kan lewat by chat biasanya kan, saya pengen bikin aplikasi ini, saya pengen bikin cuman desainnya doang, misalkan mockupnya doang gitu, kita bikin di situ gitu. Tapi dari Indonesia apa ada yang dari luar Indonesia juga? Indonesia sih Pak, masih di Indonesia sih alhamdulillah. Gitu. Jadi setelah itu sempat berapa lama tuh bikin freelance sama teman-temannya? Lumayan lama sih, karena kan kita juga sambil nunggu-nunggu dapat job juga kan masing-masing gitu kan. Hingga akhirnya satu persatu dapat kerjaan, kita juga udah rada udah mengurangi freelance-nya gitu kan. Dan Nesi juga sempat ada tawaran kerja juga gitu kan, jadi QA waktu itu di salah satu startup IT juga waktu itu tuh. Nah terus jadi QA di salah satu startup namanya Torche Indonesia waktu itu. Yang sekarang ini bukan? Bukan, sekarang ini bukan. Oh sorry, ini karena kan bentar, sebelum masuk ke yang ini sekarang, yang itu Soce dan Soca beda ya? Beda Pak, Torche itu. Torche ya? Torche oke, Indonesia. Torche. Itu apa tuh dulu? Startup IT sih, cuman rata-rata mereka itu aplikasinya dari government biasanya, di pemerintahan biasanya aplikasinya. Nah terus masa probation di sana 3 bulan udah selesai di situ tuh, nggak lanjut lagi ke kontrak waktu itu tuh. Karena tapi sempat kerja project itu sebagai QA gitu. Sebagai QA juga ya? Iya ya? betul. Kayaknya udah memang spesialis QA nih ya? Ya karena seru juga sih, karena kan waktu pas awal juga Apai pun Nesi Apai itu semua bidang aja gitu kan, mau itu ngajar, mau itu instruktur, mau itu QA atau ngoding, Apai aja gitu kan semuanya gitu kan. Hingga akhirnya dapat jadi QA di salah satu startup itu. Ya udahlah jalanin aja gitu kan. Walaupun awalnya masih agak bingung juga, karena kan baru pengalaman cuma sebulan ya di QA gitu ya Pak ya. Awalnya bingung juga di situ.
hingga akhirnya di situ jalanin, hingga akhirnya karena lingkungan yang kurang nyaman buat Nasi memutuskan buat selesai di situ tuh, lalu nyari lagi di situ nyari kerjaan. Langsung dapat atau sempat berhenti dulu? Berhenti dulu sih Pak waktu itu, Oke. berhenti beberapa bulan kalau nggak salah saya ingat tuh. Lalu dapat di yang sekarang di Soca AI ini. Awalnya sih bukan Soca AI, awalnya tuh Biotekno, Biotekno Inc. Nah itu tuh Nesi diterima sebagai QA waktu itu, sebagai QA, terus ditempatin di salah satu proyek aplikasi di sana tuh. Terus sempat diminta buat jadi PM di situ. Nah, itu proyek aplikasi apa tuh? Yang mana Pak? Yang QA. Yang QA ini, itu sebelum jadi PM tadi. yang jadi QA itu di aplikasi ini sih Constructor gitu. Jadi kayak aplikasi buat kalau kita mau bikin gedung tuh kita harus nyiapin apa dulu sih, budgetnya kayak gimana sih, planning kerjanya kayak gimana. Nah itu aplikasinya kayak gitu. Jadi aplikasi untuk kayak kontraktor sipil dan arsitek gitu ya? Betul, jadi kayak nyiapin buat persiapan buat bikin gedung tuh kayak gimana sih gitu di situ tuh. Kayak gitu. Yang kemudian jadi project manager yang itu juga atau beda? Beda lagi Oh, projectnya. beda lagi. Apa tuh project apa? Projectnya itu waktu itu sempat diminta buat Nes mau nggak nih handle aplikasi, tapi sebenarnya aplikasinya udah jadi sebenarnya. Aplikasinya itu pengawasan ujian berbasis AI waktu itu tuh. Awalnya bingung juga gitu kan, karena kan nggak tahu masalah AI kayak gimana gitu kan. Jadi kalau tadinya QA ini udah beralih ke Project AI ya? Iya betul. PM-nya di AI bidangnya ya? Betul. Artificial Intelligence. Iya. Nah di situ tuh aplikasinya awalnya agak bingung juga sih itu. Ini kita Nesi mau ngecek aplikasi atau mau manage si aplikasi itu kayak gimana sih? Karena kan belum nggak tahu basic AI awalnya itu kan. Berarti dua ya yang dipelajari ya, didapat ya sebagai project manager dan tentang AI-nya ya? Iya betul, dua itu tuh yang hal yang baru buat Nesi. Cuman ya karena memang udah tuntutan kerjaan dan mau nggak mau kerjain aja gitu kan. Toh itu juga buat nge-challenge Nesi sendiri gitu kan. Sanggup atau enggak, ternyata alhamdulillah 2 kali pelaksanaan ujian itu alhamdulillah lancar walaupun dengan ada drama-dramanya biasanya gitu kan. Nah dari si aplikasinya itu sebenarnya ini sih Pak, pengawasannya itu ada kayak si pesertanya itu nanti tuh akan ada face recognition-nya, jadi ngecek di aplikasinya itu apakah saat pelaksanaan ujian itu nanti ada yang ngejokiinnya nggak, atau misalkan Taruh dulu. Ini untuk ngawasin ujian ya, ujian secara online. Secara online, Berarti betul. pesertanya banyak, ada di mana-mana gitu ya. Iya. Mereka bisa ada yang di rumahnya sendiri, ada yang di kantor mungkin gitu Iya ya. betul ada. Dan itu harus diawasi, ujian itu diyakinkan bahwa mereka nggak curang gitu ya. Iya betul. Itu pakai apa aja? Kamera. Kamera sih pasti yang utamanya itu kamera sebenarnya. Jadi intelligence-nya tuh di kameranya itu ya. Iya, Data dari betul. kameranya diolah pakai Iya. AI ya. Iya. Nah, iya. gimana tuh? Boleh cerita sedikit lebih lengkap nggak biar didengerin sama teman-temannya, Oke, siap. adik-adiknya? Ya jadi untuk aplikasinya itu karena kan memang tuntutan dari kliennya minta untuk kita tuh pengen bikin aplikasi yang kecurangannya itu benar-benar dikurangin gitu kan. Karena kan yang namanya ujian kan kita harus jujur gitu kan ya Pak ya. Jadi kadang suka ada yang ngejokiin misalkan. Nah kita tuh di situ disediain di aplikasinya itu ada face recognition, jadi kayak ngecek wajahnya itu apakah benar Bener nggak nggak sih. nih orangnya gitu ya. Betul. Berarti dibandingin dong ya dari wajahnya dia yang ditangkap sama kartu identitas gitu ya. Iya, Atau awalnya itu sebenarnya si pesertanya itu ngedaftarin dulu wajah mereka gitu kan. Mau itu lagi senyum atau lagi nutup mata atau apa itu kan kita daftarin dulu, disimpan dulu, collect dulu datanya. Nantinya akan dibandingkan saat ujian nanti gitu kan. Oh, si peserta yang terdaftar ini benar nggak sih orangnya yang dari itu didaftarin ya. itu gitu kan. Dicek terus di face recognition diolah datanya. Lalu ada karena kan aplikasinya itu berbasis desktop ya Pak ya. Jadi karena berbasis desktop saat aplikasi dijalankan itu nanti ada kayak fitur buat nutup secara paksa aplikasi yang lagi jalan. Jadi kan orang suka ada tuh. Nggak boleh browsing lah ya. Iya betul. Kan Tapi suka kalau ada. pakai HP gimana? Nah nantinya kalau pakai HP sama kameranya ketahuan bakal nggak? ketangkap. Oh ini si orang ini Oke. pakai handphone nih. Tangkap, capture gambarnya, nantinya akan dicek sama pengawasnya gitu. Oh si ini benar-benar curang nih, kalau soalnya kan bukan handphone misalkan kayak gitu. Gitu sih. Jadi selama ujian pun tetap diawasin terus sampai akhir itu tuh ujiannya. Dicek benar nggak sih orangnya bakal, atau misalkan pas pertengahan ujian ternyata dia dijokiin nih, juga bakal ada peringatan juga atau enggak
ya dikeluarin dari aplikasinya itu gitu, jadi nggak bisa Karena kamera ujian. nyala terus tuh ya. Iya, terus nyala gitu sampai selesai ujiannya itu. Ya gitu sih. Jadi sebagai project manager kegiatan yang itu sampai berapa kali ujian tuh tadi? Waktu itu tahun ini tuh dua kali ujiannya, apa ya, di bulan Maret kalau nggak salah sampai sama juga bulan Agustus, jadi 2 periode gitu. Dan persiapannya pun sebelum ujian pasti ada persiapan yang lainnya dulu kan, sebelum pra ujiannya tuh kayak ngekolek data buat pesertanya, terus nyiapin jadwal ujiannya gitu kan, sampai hingga akhirnya hari H itu ujiannya gitu kita bantu buat ada helpdesk. Jadi helpdesk itu ngebantu buat secara teknikalnya, misalkan kan karena pesertanya tuh rata-rata udah berumur ya Pak ya. Gaptek lah ya. Iya, rata-rata gitu kan. Rambutnya udah putih kayak gini. Iya, sebagian. Nah, jadi kadang kita perlu ada helpdesk juga buat ngebantu peserta gitu kan. Karena kan ada, kamera saya tiba-tiba mati ya, ternyata belum dinyalain kameranya. Karena kan suka ada slider dari kameranya itu laptopnya. Kadang-kadang suka ada human error lah biasanya gitu. Jadi timnya lumayan banyak ya? Lumayan, waktu helpdesk-nya itu ada sekitar 15 mungkin atau 10 gitu kalau nggak salah Pak. Sebentar, peserta ujiannya berapa? Ribuan. Oh, ribuan? Ribuan. Langsung di saat yang sama? Di saat yang sama, biasanya satu jadwal ujian itu ada sekitar 1.000 peserta lah yang ngikutin gitu kan, otomatis kan, dan juga kadang suka kewalahan juga gitu kan, terima, ini saya ada kendala ini, biasanya kayak gitu, kita bantu pas hari hanya itu, kayak gitu. Nah setelah dari hari H kan suka ada tuh bagian penilaian, nah ini pun sih yang bantu buat nge-manage juga gitu kan, bagian penilaian kan biasanya sama pengawas merekanya gitu kan, dicek saat pelaksanaan ujian ini si peserta ini tuh curang atau enggak, kalau misalkan curang nanti akan ditindaklanjuti sama pengawas di sananya gitu, kayak gitu. Jadi sampai sekarang masih sebagai project manager yang ini atau udah selesai sih Pak, karena kan waktu pas bulan Agustus ada selesai ujian, jadi udah selesai di situ gitu kan, nggak lanjut lagi di situ tuh, belum ada kelanjutan lagi sih sebenarnya. Terus habis gitu apa lagi ngerjain apa lagi? Habis gitu sempat diminta buat atasan saya buat mau nggak jadi project associate. Pindah lagi nih project associate. Ya, jadi project associate itu lebih ke kayak nge-monitoring project-project yang udah berjalan di sana. Karena kan lumayan banyak tuh project-projectnya gitu kan. Project-projectnya udah banyak, terus dan sebagian projectnya pun dikerjain sama vendor biasanya. Jadi meskipun ini startup, tapi ada lagi vendornya. Iya, yang ngebantu buat aplikasinya biasanya gitu kan. Nah, buat nge-monitoring sebenarnya tugasnya project associate lebih ke monitoringnya sih. Jadi monitoring, yang dikerjain sama vendor itu udah benar atau belum nih, timelinenya udah sesuai atau belum nih gitu kan. Nah, terus dari project associate, dari kantor sendiri, mereka pengen bikin produk di situ tuh. Produk yang yang dari dari pengalaman sebelum atau pas yang ujian itu. Jadi basis itu gimana kalau kita bikin produk gitu kan. Waktu itu sempat ganti nama dari Bidoktekno ke Socha, hingga akhirnya Socha ini tuh adalah kita pengen bikin produk yang lebih ke targetnya itu pendidikan gitu. Dimana kalau dari ujian yang sebelumnya kan agak sedikit menakutkan mungkin ya, karena kan terus diawasi sama AI gitu kan, serius gitu kan, emang diarahinya untuk serius, tapi kita pengen bikin produk yang just for fun gitu. Kita pengen bikin aplikasinya itu atau produknya itu orang-orang tuh jadi senang gitu belajar tuh gitu kan. Kita bikin produk namanya Socha AI di situ. Socha AI ini tuh adalah platform buat kita tuh ngerjain kuis-kuis tapi secara serunya apa sih? Serunya itu ada kita tuh bikin avatar. Jadi kan misalnya kan kalau kita suka main game, suka milih dulu nih avatarsnya pengen jadi apa gitu kan. Kita pilih avatarsnya, terus kita pilih tema saat kita ngerjain kuisnya itu temanya apa nih gitu. Mau temanya kafe atau mau temanya perkemahan misalkan. Berarti ini masih sebetulnya kuis berkaitan sama ujian juga ya? Iya, bisa jadi. Cuma lebih fun aja gitu? Iya, lebih fun aja gitu kan, karena kan biasanya kan kalau ujian kayak UTS atau misalkan ujian mingguan misalkan kan agak boring juga kalau misalkan kita cuma dikasih soal terus jawab aja gitu kan. Nah ini kita kasih platform di sini di Socha ini loh kita bisa ngerjain kuis tapi nggak terlalu serius banget gitu. Tapi nantinya bakal ada jadi kayak ada beberapa mode play juga di kita. Jadi kayak ada mode play
mau itu seru-seruan atau mau itu bertim gitu kan, atau mau duel gitu kan, itu tuh ada duel ada gitu ya. ya. Ada duel. Jadi waktu kita ngerjain kuis A itu tuh kita lawan nih si A sama si B, kira-kira poinnya paling banyak mana nih gitu kan. Nah kayak gitu, itu untuk pesertanya atau muridnya biasanya. Nah kita juga ada guru juga berpartisipasi di situ tuh Sebagai apa? sebagai Betulnya? kreatornya gitu. Jadi Oke. misalkan guru atau dosen yang punya ilmu biasanya kan suka bikin Bikin materi lah ya. betul, bikin materi, bikin kuis-kuis. Nah itu bisa dimasukin ke soca kita gitu. Nantinya rencananya itu akan ada pengembangan juga. Nanti kita bakal ngasih reward buat si guru-guru yang udah bikin kuis-kuis di kita. Nanti ada reward buat nantinya dapat ya sekedar merchandise atau misalkan uang, jadi uang gitu. Itu nanti Monetize ininya dia lah iya ya. betul, monetas buat dianya gitu kan. Itu sih yang akan kita kembangkan lebih lanjut lagi gitu kan. Sekarang udah jalan, udah publish. Udah publish sih untuk soca.ai, nanti bisa di search aja. Soca.ai ya. Iya betul, soca.ai. Dan udah banyak tuh konten kreator si guru-guru tadi yang itu Iya. udah mulai ada. Kita kemarin itu sempat sosialisasi ke SMKN 13 waktu itu untuk sosialisasi tentang produk kita ini gitu kan. Sempat dicoba juga sama gurunya, ke murid-muridnya. Lumayan seru juga sih di situ. Terus sempat juga kita juga sebenarnya di Soca itu udah nyediain template-template kuis yang nantinya bakalan bisa dicoba langsung sama murid-muridnya atau orang di luar sana gitu kan. Kalau misalkan saya tuh pengen belajar matematika doang nih misalkan, nantinya tuh akan ada kategori sendiri gitu. Betul, nantinya akan ditampilkan halaman awalnya tuh matematika semua aja kuisnya gitu kan di situ tuh. Iya. Gitu. Seru ya. Iya. Tadi jadi si nama perusahaannya pun berubah ya, jadi Soca.ai gitu Iya sekarang. betul, Soca.ai gitu sekarang. Sama dengan nama produknya. Iya betul, Soca. Jadi sekarang lagi sibuk yang itu ya. Iya, lagi ngembangin produk Ngembangin itu itu. sih. Jadi kan yang awalnya cuma kuis doang, sekarang tuh nanti akan ada pengembangan lebih lanjut lagi, lebih ke monetas ke si gurunya, terus nanti ada beberapa fitur lainnya juga gitu. Oke Nesi, tadi kan kita udah cerita nih ya, Iya. banyak yang mungkin masalah teknis gitu ya. Iya. Khawatirnya kalau anak yang bukan TI agak bingung tuh. Betul. Tapi sebenarnya AI ini bukan monopoli orang TI kan ya? Ya, bukan sih Pak. Semuanya sebenarnya terlibat ya bidang-bidang lain, atau maksudnya kalau di sini kuliah prodi atau selain FTI bisa nggak kerja di bidang ini? Oh bisa aja Pak, karena kan Bisa. misalkan kita bikin aplikasi itu biasanya suka ngelibatin baik itu orang yang jago desain misalkan, atau yang dia itu jago untuk copywriting misalkan, buat sastra misalkan, juga bikin kata-kata misalkan. Nah itu pun bisa ngebantu kita gitu untuk mengembangkan si aplikasi tersebut gitu. Jadi kalau di sini konteksnya berarti anak dari DKV bisa ya, Bisa tentu ilmu saja. komunikasi juga bisa ya, Betul. bisnisnya kali, ekonomi juga pasti bisa ya. Bisa sih, nanti akan kalau ekonomi kan lebih ke bisnis, kita mau mau nge-share ke orang lain tuh kan pasti kita perlu ada untung-untungnya juga kan biasanya kan. Gitu sih, semua pasti terlibat dalam satu aplikasi, itu pasti terlibat ke berbagai tempat biasanya, ke berbagai bidang. Oke, nah terus satu lagi Nes, dalam bekerja gitu, selain kemampuan teknis kayak tadi kan, entah yang coding, kemudian QA tadi, Iya. yang non teknisnya apa nih? Yang Yang diperlukan non-teknis supaya bisa kerja dengan nyaman, sukses kayak Nesi gini. lebih ke lebih ke niat sih mungkin ya Pak. Niat ya, nomor satu niat ya. Niat, terus kita pengen belajar yang hal-hal baru gitu kan. Karena kan kalau misalkan kita cuman diem di satu tempat dan kita nggak kembangin itu kan tetap aja percuma gitu kan. Nah kita juga kalau misalkan udah dapat di satu tempat terus kita kembangkan lebih jauh kan itu lebih luas juga nantinya gitu, kayak gitu sih. Oke Nesi, kita break dulu sejenak. Hai Arsnesia, siapkan dirimu untuk menjadi apa yang kamu inginkan. Menemukan versi terbaikmu dengan berkuliah di Ars University. Jakarta sudah melakukan Kampus yang selalu beradaptasi dan berinovasi, secara tatap muka. dan menjadi rumah terbaik untuk menemukan cita-citamu. Salah satunya menjadi Digital Strategy Manager, Digital Planner, dan masih banyak yang lainnya. Menjadi Digital Branding Consultant, PR Officers, Content Creator, dan kamu bisa memilih semuanya sesuai passion kamu.
Di sini, kamu pun bisa menjadi IT consultant, sistem analis, data scientist, dan apapun yang kamu impikan. Dan untuk kamu yang punya mimpi di dunia kesehatan, kamu bisa menjadi perawat profesional. Dan untuk kamu yang ingin berkuliah di program studi perhotelan dan pariwisata, kamu bisa menjadi manajerial tour and travel. Kamu pun bisa punya usaha di bidang pariwisata berbasis digital. Di sini, kami setia membimbing dan mendampingimu berjalan dan berlari menggapai cita-citamu. Selain itu, di Ars University ada entrepreneurs, startup, dan futars. Dan juga berbagai kolaborasi menghadirkan mentor-mentor yang akan siap mendampingimu. Bagi kamu yang ingin menemukan dan mengembangkan skill terbaikmu, Ars TV hadir sebagai media kampus yang entertain dan sangat edukatif. Kita membangun mimpi, kita fokus berjuang, kita berinovasi, kita meraih cita-cita, dan kita menginspirasi. Fokuslah pada cita-citamu, wujudkan impianmu, kami mendukungmu. Yes, we are. Oke, Arsnesia, kita lanjutkan lagi obrolan kita dengan Nesi. Nah, di segmen terakhir ini, Nesi, saya persilahkan untuk memberikan advice mungkin atau nasihat buat adik-adiknya yang masih kuliah. Silakan. Oke, buat teman-teman yang masih kuliah, tetap semangat. Dan ingat, nantinya kalian akan terus maju, terus sukses, dan jangan lupa untuk terus mempelajari hal-hal yang baru. Nantinya kan itu akan membantu kalian untuk terjun lebih jauh gitu mungkin. Oke, terima kasih. Nah, ini seperti biasa, kita akan berikan ini, ada t-shirt, silahkan dipakai. Oke. Nanti coba. Oh, ini jaketnya Soca ya? Oke, saya coba. Oke, mangga. You are? Yes, we are. Oke, Arsnesia, demikian perbincangan kita dengan Nesi Widyastuti. Kita akan terus mengundang narasumber-narasumber lain yang juga hebat-hebat untuk berbagi pengalamannya. Tetap di Futars, Create Your Future with Ars. Terima kasih. Futars, Create Your Future with Ars.